Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Ira Ditya Ramawati. Saya absen 17 dari kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri 1 Rengel. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemanasan global atau yang sering disebut dengan global warming. Saya akan mengangkat topik dampak pemanasan global akibat polusi udara. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa yang disebut dengan global warming? Global warming adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah meningkat 0,74 plus minus 0,18 derajat Celcius selama 100 tahun terakhir. Apakah kalian tahu bagaimana proses terjadinya global warming? Awal terjadinya pemanasan global ditandai dengan adanya sinar matahari yang masuk ke atmosfer bumi. Sinar matahari tersebut akan melewati lapisan gas atmosfer bumi. Apabila cahaya dan panas sinar matahari tersisa, maka akan dipantulkan keluar angkasa. Nah, kita akan masuk ke pembahasan inti ya teman-teman. Polusi udara. Apa sih yang dimaksud dengan polusi udara? Polusi udara atau pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, maupun biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan atau merusak properti. Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Contoh-contoh dari polusi udara sebagai berikut: asap kendaraan bermotor, asap pabrik, asap pembakaran sampah, asap rokok, abu yang dikeluarkan dari letusan gunung berapi, gas-gas vulkanik, debu yang bertebaran di udara akibat tertiup angin, bau yang tidak enak akibat proses pembusukan sampah organik, dan polusi udara dari luar maupun polusi dari dalam. Adapun seperti gambar yang saya bawakan di sini, dari sebelah kanan bumi yang masih asri, kemudian sebelah kirinya ada bumi yang terkontaminasi oleh polusi udara atau kerusakan. Ada asap, ada tanah yang gersang, ada bumi yang asri. Itulah mengapa aku ingin mengidentifikasi presentasi ini untuk pencemaran lingkungan sebagai masalah yang bersifat universal. Dan solusi tidak hanya ada di tangan pemerintah atau perusahaan multinasional, tetapi kita dapat berkontribusi sebutir pasir untuk mencoba mengekang situasi dan perkembangan untuk menguntungkan dalam menghadapi teknologi baru dan kemajuan ekonomi. Nah, dampak pencemaran lingkungan dikutip dari Converse Energy Future. Berikut ini beberapa efek polusi udara antara lain: masalah kesehatan pada manusia, pemanasan global, hujan asam, terus eutrofikasi, dan satu lagi efek negatif pada satwa liar, penipisan lapisan ozon. Kita bahas satu-satu ya. Masalah kesehatan. Efek polusi udara mengkhawatirkan sebab mempengaruhi pernafasan pada jantung, bahkan menyebabkan kanker pada manusia. Anak-anak di daerah terpapar polutan udara dapat menderita pneumonia dan asma. Pemanasan global. Dampak langsung polusi udara adalah perubahan langsung yang dialami seluruh dunia karena pemanasan global, meningkatnya suhu di seluruh dunia, meningkatkan permukaan air laut, menyebabkan pencairan es di daerah yang dingin dan gunung es. Akibatnya, terjadi perpindahan bahkan hilangnya habitat sebagian spesies tanaman di darat maupun perairan dan ikut terkena dampak khususnya perubahan suhu. Hujan asam. Nah, gas berbahaya seperti nitrogen oksida dan sulfur oksida dilepas ke atmosfer selama pembakaran bahan fosil.
seperti minyak bumi dan batu bara. Saat hujan dan tetesan air bergabung dengan polutan udara akan menjadi asam, kemudian jatuh ke tanah dalam bentuk hujan asam. Hujan asam dapat menyebabkan kerusakan pada manusia, hewan, dan tanaman. Eutrofikasi. Eutrofikasi adalah kondisi di mana sejumlah besar nitrogen dalam beberapa polutan bahan kimia berkembang di permukaan laut. Akibatnya muncul ganggang yang berdampak buruk pada spesies ikan, tanaman, dan hewan. Efek negatif pada satwa liar. Sama seperti manusia, hewan juga terkena dampak buruk akibat polusi udara. Bahan kimia beracun di udara memaksa spesies satwa liar pindah ke tempat baru. Polutan beracun mengendap di atas permukaan air dan juga mempengaruhi hewan laut. Lapisan ozon. Penipisan lapisan ozon di atmosfer bumi dan berfungsi melindungi manusia dari sinar ultraviolet atau sering disebut dengan sinar UV yang berbahaya. Lapisan ozon yang melipis akibat tembusan sinar UV ke bumi dapat menyebabkan masalah kulit dan mata loh. Terus, ada nggak solusi penanggulangan? Ada dong. Solusi penanggulangan dari polusi udara untuk menghadapi polusi udara sebagai berikut. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan. Yang pertama, gunakan moda transportasi umum untuk mengurangi polusi udara. Yang kedua, hemat energi dan mengurangi penggunaan elektronik sehingga mengurangi jumlah bahan bakar fosil yang akan dibakar. Yang ketiga, memahami konsep reduce, mengurangi reuse, gunakan kembali dan recycle atau daur ulang. Yang keempat, penggunaan energi matahari, angin, panas bumi mulai dari marak dewasa ini. Pemerintah beberapa negara berusaha mengajak warga untuk menggunakan panel surya untuk menekan polusi udara. Yang kelima, gunakan perangkat hemat sebab mengonsumsi energi sedikit menurunkan tagihan bahaya untuk membantu mengurangi polusi. Terima kasih guys.